Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang karakteristik of young learners ya. Jadi yang dibahas ada 3. Karakteristik of young learners itu defined to 3, terbagi ke dalam 3 yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Sebelumnya kalian sudah tahu kan kognitif itu apa? What do you know about kognitif? Kalian tahu kognitif itu apa? Kemampuan berpikir. What do you know about affective? Sikap. And then what do you know about psikomotorik? Psikomotor. Gerak. Oke, kita lihat ya. The first characteristic of young learners ya. Jadi yang dimaksud dengan ciri-ciri atau karakteristik pembelajar muda itu kemarin minggu kemarin kita sudah membahas ya. Klasifikasi atau yang disebut dengan pembelajar muda itu dari berapa sampai berapa usianya? 5 sampai 12. Ya, itu salah satu ciri yang harus kita pegang bahwa yang disebut dengan pembelajar muda itu dari usia 5 sampai dengan 12. Jadi kalau lebih dari 12 tahun tidak lagi disebut dengan pembelajar muda, namun disebut dengan pembelajar orang dewasa. Itu akan ada perbedaannya dari segi metode ya, cara mengajarnya antara pembelajar muda dengan pembelajaran orang dewasa. Okay. In the process of learning English for children or young learners, teachers need to understand the characteristic of children's cognitive and then affective and psychomotoric development. Jadi dalam sebuah pembelajaran bahasa Inggris, especially untuk anak-anak atau pembelajar muda, seorang pengajar atau guru perlu memahami bagaimana karakteristik perkembangan anak didiknya secara kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Semua di sini yang hadir di sini sudah mengajar belum? Belum. Karena terbagi 2, mungkin yang sore-sore itu sudah mengajar ya, sudah menjadi guru. Oke, it's no problem ya. Meskipun kalian di sini belum pernah mengajar, tapi harus kan calon guru nih, jadi harus mengetahui nanti yang dimaksud dengan afektif itu seperti apa sih, ciri-cirinya, kriterianya apa aja yang termasuk ke dalam afektif. Kemudian juga yang disebut dengan kognitif dan psikomotorik, karena itu 3 kaitan tadi saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Jadi sebagai guru ya perlu kita untuk memahami pemilihan metode. Kenapa guru harus perlu dan paham pemilihan metode? Karena yang kita hadapi yaitu pembelajar muda, berbeda dengan pembelajar orang dewasa. Seperti ya. Next. Nah, this is a characteristic of young learners. Jadi ciri-ciri atau karakteristik pembelajar muda ada 3. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu domain kognitif atau juga disebut dengan kognitif atau cara kognitif itu tadi secara garis besar yaitu cara siswa berpikir dan belajar. Bagaimana nanti siswa itu berpikir ketika mendapatkan soal, kemudian cara mendapatkan materi yang mereka dapatkan dari guru, berpikirnya seperti apa, cara menanggapinya gitu kan. Jadi berkaitannya dengan kemampuan berpikir. Kemudian selain berpikir, memahami apakah si siswa itu paham setelah guru menjelaskan materi yang diberikannya itu dengan metodenya. Sudah jelaskah? Paham tidak? Ya kan? Terkadang guru sudah menjelaskan begitu detail, tetapi ada saja beberapa anak kurang memahami, ya. Ada contoh kasus seperti itu?
Ada. Kemudian dan juga dalam kognitif ini kita lihat proses ya, memproses informasi tadi menyerap ya, ketika guru menjelaskan materi di kelas menggunakan metodenya sudah jelas, sudah cocok dengan materi yang diajarkan, kemudian si siswa juga selain harus berpikir, memahami, siswa juga harus memproses informasi. Nyambung nggak nih antara si guru yang sudah dijelaskan dengan ditangkap dengan pikirannya, diproses oleh otaknya, nyambung nggak gitu, sama nggak pemahamannya? Khawatir akan berbeda pemahaman. Si guru mah maksudnya mah kemana, si A mah kemana, akan berbeda, tidak sinkron. Nah inilah yang disebut dengan ranah kognitif dalam sebuah proses pembelajaran. Kemudian proses kognitif juga berkaitannya untuk apa? Selain itu berkaitan dengan proses mental ya yang digunakan anak untuk memperoleh pengetahuan, kemudian juga pemecahan masalah dan juga berpikir kritis tentunya ya. Jadi itu kemampuan kognitif yang harus digali oleh guru terhadap siswanya. Nah, ini ada ciri-ciri kognitif ya, ciri-ciri kemampuan kognitif. Tadi kan salah satunya itu yang pertama berpikir konkret, nyata gitu ya. Konkret itu kan nyata ya berpikirnya. Nah, seperti apa sih anak pembelajar muda, terutama di usia awal, 5 tahun berarti ya kalau usia awal ya, karena kan pembelajar muda sebutnya itu tadi 5 sampai 12 tahun. Sangat mengandalkan hal yang dapat dilihat. Anak TK, ya kan 5 tahun ya, itu akan berbeda. Mereka akan lebih senang ketika belajar menggunakan media yang nyata, terlihat ya. Entah itu menggunakan gambar, entah itu menggunakan video, itu mereka akan lebih senang ya, lebih nyata gitu. Lebih senang melihat oh itu bentuknya gitu ya. Kemudian juga selain bisa dilihat, bisa disentuh. Contoh kita mengenalkan vocabulary tentang benda yang ada di dalam kelas. Kan bisa disentuh. Contoh, what is this? Ya kan langsung mereka lihat, kemudian disentuh, kemudian kayak semacam pulpen atau pen kan bisa disentuh, mereka punya sendiri ya, atau pensil, itu gak contohnya. Kemudian selain itu juga bisa dialami secara langsung, tadi spontan gitu ya. Kemudian kaitannya untuk pembelajaran atau untuk pengajaran itu apa? Menggunakan banyak alat peraga nyata tadi, model gambar, kemudian aktivitas drama, kalau memang dramanya lah. Jadi anak itu langsung bisa langsung meragakan, mempraktekkan gitu ya. Contoh kalau umpamanya kita belajar pronunciation, pengucapan, nanti anak-anak dengarkan ibu mengucapkan seperti ini, kalian mengulangnya. Itu kan langsung mempraktekkan ya, hal yang kecil, contoh pembelajaran kecil gitu ya, real atau nyata. Kemudian yang kedua dalam ranah kognitif ini ada yang namanya rentang perhatian pendek. Contohnya seperti apa sih? Maksudnya siswa ini terkadang mudah terdistraksi atau tidak dapat fokus. Namanya juga pembelajaran muda, apalagi usia 5 tahun ya. Itu masih senang-senang bermain. Jadi bagaimana guru itu bisa belajar sambil bermain. Meskipun mereka senangnya itu bercanda, bermain, tapi tetap harus ada disisipin materinya. Ya, jadi fokuskanlah ya 5 sampai 10 menit gitu aktivitas pembelajarnya. Kemudian kaitannya untuk apa sih pengajarannya? Kaitan untuk pengajarannya apa? Yaitu untuk merencanakan pembelajaran dengan variasi dan juga aktivitas yang sering, kemudian juga sifatnya singkat, jelas, dan lugas yang kita hadapi karena pembelajar muda, apalagi
tingkat PAUD atau SD kelas 1 yang baru masuk sekolah ya. Nah, itu kita harus fokuskan. Anak-anak pembelajarannya 5-10 menit gitu. Selanjutnya yaitu belajar melalui pengalaman. Seperti apa? Ya, berkaitan dengan melakukan hal sesuatu. Contohnya, anak PAUD, kita belajar tentang hobi, contohnya ditanya ya, what's your hobby gitu. Pasti kan si anak langsung, apa sih bisa diterjemahkan dalam menggunakan dua bahasa. Hobi atau kesukaan kamu apa kalau makanan, contohnya gitu ya. Mungkin beragam jawaban, ada yang mungkin suka minum susu, entah itu suka makan bakso, entah itu suka makan roti hobinya gitu kan. Nah, nanti oke, kita tanya satu-satu apa? What's your hobby gitu. Apa hobimu? Mungkin ada yang tanya susu. Kita jelaskan susu dalam bahasa Inggris apa? Ditulis, kemudian diingatkan. Milk gitu kan. Coba ucapkan milk. Milk terus berulang-ulang sampai mereka betul cara pengucapannya dan sampai ingat gitu bahwa si anak itu suka susu. Susu itu bahasa Inggrisnya ini. Seperti itu. Bisa. Jadi relevannya atau kaitannya untuk pengajaran seperti apa? Melibatkan sebuah aksi nyata yang sederhana ya, kemudian membutuhkan pergerakan atau tadi dia langsung bilang, mengucapkan langsung gitu, mengungkapkannya langsung gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu rasa ingin tahunya tinggi. Namanya anak-anak ya, pembelajar muda ya. Apalagi anak TK, anak SD kelas 1 itu masih rasa ingin tahunya sangat tinggi sekali gitu. Nah, ini kita juga harus mengajukan sebuah pertanyaan kepada anak. Contoh tadi sesuaikan dengan materi ajarnya tentunya ya. Yang selanjutnya itu berpusat pada diri sendiri. Seperti apa? Yaitu seiring bertambahnya usia, rasa egosentrismenya mulai berkurang, rasa egonya ya. Biasanya kalau anak-anak tuh kelas 1 atau PAUD, kelas 2 masih ini aku punya aku ini, idealis dibilangnya gitu. Tapi secara bertambahnya usia, makin berkembang pemikirannya, perubahan sikapnya mulai terlihat, nanti itu akan berkurang ya. Biasanya kalau mau main sama si A aja nggak mau gabung gitu kan. Sama si B aja nggak mau berbaur. Tapi selama nanti proses, memang semuanya butuh proses. Dan juga guru harus mengarahkan ya, mengarahkan juga. Nah, inilah ciri-ciri yang dimaksud dengan kemampuan kognitif. Nah, ini ada contohnya, contoh dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, guru berkata jam, sit down. Jadi anak langsung menggerakkannya sambil gurunya mempraktekkan. Karena anak muda itu senang langsung dia ya, tertarik dengan gerakan, lihat nyata. Kalau sit down berarti gurunya duduk. Kalau jam loncat. Ya namanya juga kita belajar menghadapi murid pembelajar muda jadi harus aktif, apalagi anak PAUD SD kelas 1. Nah, itu harus lebih aktif banget kitanya. Gitu ya. Jadi sambil dipraktekkan gitu. Jadi kenapa harus langsung dipraktekkan agar mudah diserap dan dimengerti sama anak, lebih diingat. Yang kedua yaitu dari segi afektif. Biasanya penilaiannya si afektif ini berkaitannya dengan perasaan, sikap, dan juga motivasi.
Nah, ini ya mencakup sikap, nilai, motivasi, dan juga bagaimana cara siswa itu berinteraksi atau bersosial. Ciri-cirinya yaitu yang pertama mudah termotivasi atau cepat patah semangat. Selain mudah termotivasi, anak juga cepat ngedownnya. Ketika guru memberikan terus semangat kepada anak, maka si anak akan lebih termotivasi. Namun jangan sampai guru atau kita sebagai pengajar ketika kesal dengan anak-anak, kan yang dihadapinya itu kan pembelajar muda yang sangat-sangat aktif biasanya ya. Tadi kan mudah tidak fokusnya dibandingkan dengan fokusnya. Paling pertama-tama akhirnya nanti kesananya bermain, nggak merhatiin guru. Karena kalau kita ke bawah atau kepancing emosi, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, agak sedikit kasar. Nah, akan menyebabkan si anak itu tidak termotivasi lagi karena diomelin contohnya gitu kan. Coba kamu gitu. Di kelas jangan ribut-ribut, kamu ribut aja gitu. Kamu ribut mendingan kamu keluar. Nah, itu jangan seperti itu. Yang dihadapi sama kita itu kan pembelajar muda. Jadi bagaimana kita bisa memberikan si anak sehat agar tidak ribut di kelas, agar mengikuti pengajaran itu butuh teknik, butuh skill. Yang pertama kita harus sabar ya. Kita harus menyapa anaknya dengan bahasa yang lembut, meskipun kita marah-marah tapi dengan bahasa yang lembut gitu ya. Karena yang dihadapinya pembelajar muda atau anak-anak usia 5 sampai 12 tahun. Biasanya itu cenderung kita alami di usia yang sangat rentan, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Kalau 12 tahun sih agak sedikit udah mulai mengerti gitu ya. Tapi kalau ini yang kita hadapinya anak PAUD, SD kelas 1, kelas 2, nah ini sangat rentan sekali. Jadi kita juga butuh keahlian dan juga kesabaran tentunya. Kemudian membutuhkan penghargaan langsung. Seperti apa? Ketika si anak itu mengerjakan tugas ataupun bisa menjawab pertanyaan dari guru, kita beri penghargaan. Oke, good, excellent. Atau bila perlu kita beri hadiah, ya. Any question? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada nih, nggak ada yang bertanya. Oke, siapa yang bertanya? Nanti ibu kasih hadiah, contoh permen gitu ya, makan makanan kecil atau snack-snack kecil. Nah itu pasti anak itu akan termotivasi, ya. Jadi apa namanya? Si anak merasa dihargai gitu. Oh, oke, dapat hadiah nih. Aku mau nanya, Pak, dapat hadiah. Pasti si anak itu akan lebih semangat dibandingkan tidak ada sama sekali. Kemudian tugas mengerjakan membuat tulisan atau menggunakan bahasa Inggris. Tulisannya kalau untuk PAUD kan paling angka 1, bawahnya menggunakan bahasa Inggris ya 2 baris atau 3 baris. Mau bagus mau tidak bagus, ketika memang bagus pasti kita kan nilainya bagus sekali. Kalau yang kurang bagus atau masih berantakan nulisnya, nggak apa-apa. Oke ini anak, bagus sekali. Nanti besok lebih dibagusin lagi ya. Ibu kasih nilai bintangnya 10 contoh gitu. Nah itu kan anak merasa senang, dia merasa dihargai. Jangan sampai terlontar udah tahu kita itu jelek tapi ih kamu jelek amat, jangan seperti itu ya. Jadi butuh pujian aja anak-anak itu ya, namanya juga kita pembelajar muda yang kita hadapi gitu ya, paham ya. Kemudian yang selanjutnya itu sangat sosial. Seperti apa? Berinteraksi, diterima oleh teman sebaya. Nah, kita biasanya anak-anak SD kelas 1 atau PAUD, biasanya kan maunya sama itu-itu aja. Nah, kita sebagai guru di kelas, bagaimana caranya biar si anak itu tidak bermain dengan itu-itu aja. Bentuklah tempat duduknya yang berbaur, melingkar, kemudian apalagi tempat duduknya berbentuk diskusi kecil, lingkaran meja-meja 4 orang ataupun 6 orang. Jadi kan dia berkelompok ya gitu. Jangan duduknya satu-satu itu. Biasanya kalau begitu cenderung anak-anak tuh lebih condong ke ingin satu orang aja dibandingkan dengan yang lain. Kemudian yang kedua yang selanjutnya itu mempelajari nilai dan
moral. Selain guru mengajar, tapi kita juga memberikan nilai dan moral. Bagaimana ketika si anak agak sedikit kurang sopan sama guru, kita harus memberitahukan. Jadi sebelum memulai atau mengingatkan, ya sebagai anak yang pintar, yang soleh dan soleha tidak boleh apa? Tidak boleh nakal, tidak boleh apalagi harus menghargai, harus sopan gitu ya. Kalau mau jadi anak yang soleh dan soleha, ketika guru mengajar harus didengarkan. Nah gitu, jadi bahasanya harus diperhalus karena yang diajarkan atau yang dihadapi kita pembelajar muda gitu ya. Kemudian selanjutnya imajinasi dan fantasi yang puas. Seperti apa sih mereka suka berhayal gitu ya. Aku pengen seperti ini. Mereka suka senangnya melihat kartun Doraemon. Jadi seakan-akan mereka ingin menjadi Doraemon. Punya banyak mainan apa aja ada kantong Doraemon. Seperti gitu kan. Berhayal, berimajinasi gitu ya. Nah, inilah jadi kita bisa berkaitannya dengan pengajaran bisa bercerita. Oke, anak-anak, kalian kesukaan nonton film apa sih gitu? Boleh diceritakan gitu ya. Pasti banyak tuh anak-anak PAUD atau anak-anak SD senang masih nonton film kartun ya pastinya ya. Oke, coba dijelasin gitu. Nah, itu ya. Jadi kita harus bagaimana bisa memberikan sikap atau penilaian atau memahami masing-masing karakter anak dari segi kognitif, kemudian dari segi afektif. Yang selanjutnya yaitu contohnya, contoh dalam pembelajarannya yaitu guru memberikan reward boleh, tadi juga ya, aktivitas membuat anak gerakan bernyanyi sambil bermain itu juga boleh. Nah, yang terakhir yaitu dari segi fisikomotor atau fisikomotorik. Nah, fisikomotor ini berkaitannya dengan apa aja? Fisik, gerakan, keterampilan gitu ya. Ini namanya fisikomotorik atau fisikomotor. Jadi kan fisik ya, depannya ini udah fisik, dia berkaitan dengan gerakan atau tubuh gitu atau fisik gitu ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama yaitu kebutuhan akan gerakan. Tadi kita berlatih apa namanya vocabulary, vocabulary tentang sekarang kan banyak apa nyanyian-nyanyian ya, kemudian bisa sambil digerakkan. Kalau umpamanya kita menggunakan latihan vocabulary-nya animals, kita cari di YouTube vocabulary tentang hewan-hewan menggunakan nyanyian. Kemudian sambil ada suaranya, nanti gurunya bikin meragakan suara anjing gimana kan? Suara kucing gimana? Nah, itu kan ada banyak nyanyiannya ya. Jadi memang harus aktif banget gurunya karena yang dihadapi tadi pembelajar muda, apalagi anak usia 5 tahun ya. Kemudian perkembangan motorik halusnya seperti apa berkaitan dengan dukungan ya. Dukungan keterampilan seperti menulis, menggunting, mewarnai. Nah, ini kan anak-anak PAUD tuh ya, ini lebih cocok, lebih cenderung kepada anak PAUD atau kelas 1 SD ya, kayak seperti menulis kan masih ada tulisannya yang kurang bagus. Bahkan kalau PAUD kan masih belajar menulis gitu kan. Nah, kita ajarkan seperti apa huruf nol, seperti apa. Oh, mereka kurang bisa nih kalau langsung ya. Jadi kita membuat patah-patahan, nanti mereka sambungkan seperti itu ya. Nah, jadi harus sesuaikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang koordinasi apa namanya? Koordinasi kasar yang meningkat. Seperti apa? Jadi siswa ini meningkatkan dan mampu melakukan gerakan besar seperti berlari, berlompat, melempar. Kalau ada setiap pagi kan ada gerakan senam sehat itu ya. Nah, itu juga kita bisa lakukan di situ ketika sebelum belajar atau setiap hari Jumat biasanya atau mungkin di setiap pagi sebelum belajar ada senam pagi dulu. Nah, itu kita juga bisa. Bisa juga belajar bermain menggunakan permainan atau gerakan, bisa juga ya. Lompat atau duduk atau seperti apa
apakah bergoyang-goyang itu, tapi tetap kita menggunakan metode permainan dalam memberikan sebuah materi ajarnya. Selanjutnya yaitu ketertarikan fisik dan emosional. Seperti apa sih? Yaitu ketika si fisik kelelahan atau badan itu merasa capek, merasa lapar gitu ya. Jadi secara langsung mempengaruhi. Namanya kan anak-anak ya, bukannya hanya sekedar membelajar mudah. Orang dewasa pun kalau ketika memang lapar, haus itu untuk berpikir tuh susah banget ya, lemot ya. Iya kan? Aduh nih, apalagi nih di kelas udah panas, oksigen kurang itu mempengaruhi daya pikir kita. Orang dewasa juga begitu, apalagi anak-anak. Lapar kan biasanya kalau anak anak SD kelas 1 ataupun TK suka diwajibkan membawa bekal ya, makanan gitu kan. Nah, itu ada di sela-sela nanti ketika jam berapa ada break untuk makan bersama seperti itu. Dapat dipahami? Sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Terkait ketiga tadi apa aja? Keterampilan apa aja? Kognitif, afektif, dan psikomotorik atau psikomotor. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas kita lanjut. Nah, ini contoh dalam pembelajarannya. Tadi ya udah contohnya sudah jelas juga. Bermain sambil belajar, bisa lewat nyanyian ya atau bisa lewat gerakan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang kaitannya dalam pengajaran bahasa Inggris untuk pembelajaran muda. Apa sih kaitannya? Ya, tadi gunakan media yang nyata atau menggunakan visual. Contohnya, kalau di kelas tidak ada infocus, kita bisa menggunakan media flashcard tentang hewan, tentang transportasi, tentang buah-buahan, ya. Oke, nah, what is this? Do you know about this? Menggunakan flashcard tentang transportasi, kan mobil, contohnya motor, ya kan? What is this? Gambar motor. Motor, Bu. Oke. What the meaning about motor in English language gitu kan? Apa? What is this? Kalau dalam bahasa Inggris, motor itu apa? Motor cycle. What is this? Mobil, Bu. Oke, mobil kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? English language-nya apa? Car. Coba ucapkan semuanya. Car. Car. Satu-satu. Nah, ingatin ya, gitu kan seperti itu ya. Jadi anak itu lebih senang dan juga lebih semangat belajarnya dibandingkan tidak ada media pembelajaran yang terlihat. Gitu ya. Kemudian selanjutnya variasikan dengan kegiatan seperti bernyanyi, bercerita, bermain, role play, ya kan, bernyanyi, banyak sekarang ya. Nyanyi satu-satu, aku sayang ibu menggunakan bahasa Inggris bisa, ya kan? Kita tinggal download aja di internet. Jadi sebagai pengajar, kita khususnya untuk pengajar muda, kitanya harus kreatif juga. Download internet sekarang kan zamannya sudah canggih ya, by internet ya, mau apa aja, nyari apa aja yang kita butuhkan, semua di internet itu ada, di YouTube ya. Nah, itu jadi sebagai guru harus kreatif kita, jangan sampai menyerah. Di kelasnya tidak ada media ajarnya, tapi kalian males bikin, nggak kreatif. Kalau nggak mau bikin ya sedikit mengeluarkan uang untuk beli gitu kan, online juga banyak. Kalaupun tidak memadai ya download video ya kan, menonton bareng gitu kan, kan banyak sekali sekarang ya. Jadi sebagai guru tuh harus kreatif. Bukan hanya kita mengajar untuk pembelajaran muda saja, melainkan kita juga mengajar anak orang dewasa di atas 12 tahun pun guru harus kreatif menggunakan media pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu libatkan emosi dan motivasi, berikan pujian, reward. Tadi wow bagus sekali, anak soleh, anak soleha, meskipun dia kan anak-anak suka ribut, ya kan di kelasnya, apalagi anak PAUD. Kalau laki-laki kita sebut aja anak soleha, anak soleh, jangan disebut nama ya, gitu. Reward, berikan pujian, kalau mau maju ke depan, sekali-kali dalam satu semester bolehlah 3 kali beri bawa-bawa makanan kecil, cukup yang 1000-an atau yang 2000-an gitu ya. Kalau memang tidak mau
memberikan reward lewat makanan, boleh memberikan reward lewat bintang. Oke, Ibu kasih bintang yang banyak, nilai 100 atau bintang, kemudian tanda tangan. Kan begitu ya? Nah, jadi harus kreatif. Kemudian selanjutnya yaitu fasilitas aktivitas yang aktif gitu ya, sesuai dengan fisik. Selanjutnya itu sesuaikan waktu kegiatan dengan rentan anak juga. Tadi anak itu biasanya konsentrasinya hanya dengan waktu 5 sampai 15 menit. Lebih dari situ biasanya buyar. Jadi kita harus maksimalkan 5 sampai 15 menit itu materi kita bisa diserap sama anak, gitu ya. Jangan sampai nanti teralihkan, materinya belum bisa, belum tersampaikan dengan baik, udah keburu ribut. Jadi kita bagaimana bisa mengalihkan konsentrasi anak lagi gitu ya. Jadi maksimalkan 5 sampai 15 menit itu kita harus maksimal memberikan materi gitu. Nah, ini contohnya temanya tentang animals ya. Kita bisa ke anak mengenalkan secara kognitif, kita mengenalkan kosakata hewan-hewan melalui gambar, melalui tayangan video ya. Nah, kalau lewat tayangan video itu lebih bagus lagi, ada gambarnya, ada suaranya. Kemudian kalau dari segi afektifnya yaitu bernyanyi, anak-anak langsung, oke ayo kita mengenal animals menggunakan nyanyian. Contohnya apa? Nah ini sekarang kan banyak banget ya contoh yang simpelnya Old MacDonald had a farm. Tahu kan nyanyian itu? Tahu. Kalau nggak tahu tinggal searching di YouTube ya. Kemudian dari segi fisikomotoriknya tentang animal itu apa? Kita harus menirukan suara atau gerakan. Jadi jangan malu-malu apalagi yang dihadapinya PAUD. Kalau suara kucing, jadi gimana? Kucing, meong-meong. Kalau kelinci larinya gimana? Lompat sambil begini-begini tangannya atau begini ya kan? Nah, itu jadi harus lebih aktif gurunya. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Lanjut. Oke, jadi secara kesimpulan tentang ketiga item atau ketiga keterampilan tadi apa saja? Dan psikomotor. Jadi pembelajar muda ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang khusus yang berbeda dari orang dewasa. Seperti apa perbedaan dengan orang dewasanya? Anak belajar lebih aktif, gurunya pun harus lebih aktif. Kemudian materi yang disampaikan itu biasanya harus nyata terlihat, visual, menyenangkan, bisa lewat permainan, bisa lewat nyanyian ya yang menyenangkan itu. Kemudian selanjutnya aktivitasnya bervariasi, tidak hanya menulis saja, tidak hanya guru menjelaskan saja, tetapi guru juga mulai bisa menjelaskan materi dengan gerakan. Contohnya tadi animals ya, gerakan suara kita memberikan contohnya. Kemudian guru juga harus memahami perkembangan. Perkembangan apa yang harus dipahami oleh guru terhadap siswa? Yaitu perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang terakhir yaitu dengan memahami ciri-ciri ketiga item tadi, guru dapat merancang pembelajaran bahasa Inggris yang efektif, interaktif, dan juga menyenangkan khususnya bagi anak-anak atau pembelajar muda. Sampai di sini, any question? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup ini ada tugas, silahkan dipahami kemudian dikerjakan.